Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Andini Rahma Anissa, NIM 2001-875, Nadia Maulina Syifa, NIM 2001-873, dan Siti Maulida Rahma 2001-862. Kami akan menjelaskan contoh kasus kriptografi di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, contoh kasus kriptografi di Indonesia, yaitu kebocoran data nasabah BRI Live. Kasus hacking di Indonesia dengan insiden kebocoran data juga pernah dialami oleh perusahaan asuransi BRI Live. Pada Juli 2021, sekitar 2 juta data nasabah BRI Live diduga bocor dan dijual secara online seharga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Live yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data-data tersebut berisi informasi foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Diduga kebocoran data terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Live yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Solusinya yaitu pada kasus tersebut BRI Live berhasil mengidentifikasi sumber kebocoran data dan melakukan mitigasi hanya dalam waktu beberapa hari. Solusi yang diharapkan untuk dilakukan perusahaan ialah mesti disiplin menjaga server database, apalagi yang terekspos ke internet. Sebaiknya database jangan disimpan di server web dan akses dari web ke server database dibatasi dan diawasi demikian rupa agar aman dari eksploitasi. Selanjutnya, menyiapkan antivirus khusus bagi komputer pekerja di rumah. Antivirus ini bukan antivirus konvensional yang bisa bekerja dengan optimal untuk melindungi komputer kantor yang hanya terhubung dengan jaringan internet. Sangat penting untuk melindungi server enkripsi dengan baik. Pasalnya, kalau kunci deskripsi berhasil dikuasai peretas, semua perlindungan enkripsi akan percuma karena data tersebut akan bisa dibuka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Maulina Syifa. Pada bulan Mei 2017, publik dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. WannaCry memanfaatkan tool senjata cyber dinas Intel Amerika Serikat NSA yang dicuri peretas dan dibocorkan di internet. Inilah yang membuat WannaCry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara dalam hitungan jam. Tercatat lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Serangannya tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan. Rumah sakit kanker Darmais di Jakarta merupakan salah satu yang terkena dampak serangan WannaCry. Meski serangan di negara lain menyebabkan kelumpuhan sistem, untungnya serangan yang dialami rumah sakit Darmais hanya membuat sistem komputer untuk proses pendaftaran menjadi lambat yang berdampak pada penumpukan pasien. Selanjutnya, berikut solusi atau langkah pencegahan yang disarankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo. 5 langkah pencegahan dari terinfeksi malware ransomware jenis WannaCry ini adalah: yang pertama, perbarui keamanan pada sistem Windows dengan install patch MS 17.010 yang dikeluarkan oleh Microsoft. 2. Jangan mengaktifkan fungsi macros. 3. Nonaktifkan fungsi SMB v1. 4. Blok 139, 445 dan 3389 port. 5. Selalu backup data penting di komputer dan simpan di tempat lain. Sementara jika komputer sudah terinfeksi ransomware, Kominfo menyebut data belum tentu bisa kembali.
Akan tetapi, memutuskan sambungan internet dari komputer yang terinfeksi bisa menghentikan penyebaran WannaCry ke komputer lain yang rentan. Selanjutnya adalah memanfaatkan kriptografi. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, kerahasiaan, membuat informasi hanya tersedia untuk pengguna yang berwenang. Yang kedua adalah integritas, memastikan bahwa informasi tidak dimanipulasi. Yang ketiga, autentikasi, mengonfirmasi keaslian informasi atau identitas pengguna. Yang keempat adalah anti penyangkalan, mencegah pengguna menolak komitmen atau tindakan sebelumnya. Kriptografi merupakan sistem pengkodean yang dapat menangkal akses dari data tangan-tangan jahil, melindungi informasi penting. Peran kriptografi dalam mencegah kerugian adalah suatu hal yang tidak dapat diremehkan, terlebih dalam dunia yang sudah serba digital ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.